Nelayan nekat melaut di tengah ancaman erupsi Krakatau. Dukung sekolah rakyat, Pemprov DKI siapkan lahan berkapasitas. Komisi 9 mendorong Satgas PHK lindungi hak pekerja. Evakuasi korban gempa Venezuela masih berlanjut. Halo pemirsa, menutup hari Anda senang sekali Ruang Redaksi kembali hadir kali ini bersama saya Abdi Azwar Sahi. Dalam program ini kami akan menyajikan rangkuman informasi yang terjadi sepanjang hari ini baik dari tanah air dan mancanegara. Dan berikut kita awali Ruang Redaksi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari pimpinan DPR menggelar pertemuan bersama Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Direktur Eksekutif untuk E-commerce TikTok dan Tokopedia Indonesia Stephanie Susilo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang. Pertemuan digelar dalam rangka membahas mengenai kabar pemutusan hubungan kerja atau PHK massal karyawan TikTok Tokopedia. Pimpinan DPR Dasko memfasilitasi secara langsung pertemuan bersama Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Direktur Eksekutif untuk E-commerce TikTok dan Tokopedia Indonesia Stephanie Susilo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang. Pertemuan dilakukan untuk menyikapi perihal kabar isu pemutusan hubungan kerja atau PHK massal karyawan TikTok Tokopedia. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja lokal terlindungi dengan baik. Dalam beberapa hari terakhir ini, kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu kemudian menerima masukan maupun hal-hal yang viral di media sosial, terutama menyangkut isu pemutusan hubungan kerja dari karyawan TikTok yang akhir-akhir ini mengemuka. Pada hari ini saya memfasilitasi pertemuan, kami mengundang perwakilan dari baik TikTok di China maupun perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia, dan tadi juga sudah sama-sama dengan Bapak Menteri Tenaga Kerja kita melakukan dialog dan beberapa hal akan disampaikan oleh dari perwakilan toko TikTok di Indonesia. Dan kemudian akan disampaikan beberapa hal dari Menteri Tenaga Kerja. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif E-commerce TikTok dan Tokopedia Stephanie Susilo menegaskan bahwa tidak ada PHK secara massal di TikTok dan Tokopedia. Stephanie mengatakan yang terjadi saat ini ialah penataan tenaga kerja di internal TikTok maupun Tokopedia. Dirinya juga menyebut sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di perusahaan lain. Sementara sebagian lainnya dialihkan untuk bekerja di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Ya, selamat sore semua. Saya Stephanie Susilo selaku Presiden Director PT Tokopedia. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia. Demikianlah kami sampaikan untuk meluruskan berita-berita yang beredar di masyarakat. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Dasko memastikan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal karyawan di TikTok dan Tokopedia.
Kepastian tersebut didapati usai DPR memfasilitasi pertemuan antara Menteri Ketenagakerjaan Yasirli dan Direktur Eksekutif E-commerce TikTok dan Tokopedia Indonesia Stephanie Susilo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. TikTok dan Tokopedia sempat menjadi perbincangan publik terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal karyawan. Namun kabar PHK tersebut dibantah secara langsung usai pimpinan DPR memfasilitasi pertemuan antara Menteri Ketenagakerjaan dan perwakilan TikTok dan Tokopedia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. TikTok dan Tokopedia dipastikan tidak ada melakukan PHK secara massal kepada karyawannya. Dasko mengatakan kondisi saat ini merupakan bagian dari penataan tenaga kerja usai Tokopedia resmi diakuisisi oleh TikTok Shop. Enggak ada. Jadi tadi itu pihak TikToknya itu kita panggil dari TikTok China maupun tadi TikTok di Indonesia. Jadi memang Tokopedia itu kan diakuisisi oleh TikTok Group yang juga banyak lini usaha. Nah, jadi dalam usaha penataan itu memang sudah ada yang kemudian mengambil kompensasi karena jumlahnya besar, tapi ada dan bekerja di tempat lain. Tapi ada juga yang sudah mengambil kompensasi, tapi kemudian juga disalurkan di grup-grup anak TikTok. Enggak begitu. Jadi yang ngambil kompensasi itu baru sekitar 200-an aja. Dan yang sudah disalurkan, tadi saya belum tepat angkanya berapa, yang bekerja di tempat lain juga sudah ada beberapa. Justru pihak luar itu melakukan investasi di sini yang kalau menurut paparan tadi cukup besar. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau dan memastikan pelaksanaan screening tuberkulosis atau TB serta cek kesehatan gratis bagi warga binaan di Lapas Nusa Kambangan Cilacap. Langkah ini merupakan bagian dari kick-off nasional untuk memutus rantai penularan TB di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Penyebaran tuberkulosis dapat dengan mudah tertular di tempat-tempat banyak orang berkumpul. Hidup bersama dalam satu ruangan seperti lapas menjadi tempat dengan risiko penularan tertinggi. Merespon hal ini, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan CKG dan menyiapkan alat X-ray untuk screening tuberkulosis di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Hasilnya dari 28 orang yang di-screening ditemukan 3 orang suspek tuberkulosis. Angka ini mencapai sekitar 10% yang dimana rata-rata nasional hanya 0,35%. Itu sebabnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bergerak cepat masuk ke lebih dari 520 lapas di seluruh Indonesia untuk memastikan 274.000 warga binaan agar serentak di-screening tuberkulosis dan kesehatannya. Langkah ini diambil sehingga jika ditemukan, maka langsung diberikan obat sampai sembuh dan mereka tidak menularkan ke sesamanya. Dengan begitu, Menteri Kesehatan mengingatkan kepada masyarakat luas untuk mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan pemeriksaan ke puskesmas. Bayangin nggak, di lapas-lapas ini, satu ruangan itu ada belasan orang yang tidur bersama. Dan kalau salah satu ya batuk-batuk terus tanpa henti, nah kita tahu tuh ada gejala TB. Itu sebabnya hari ini Kemenkes bekerjasama dengan Kementerian Imigrasi, kita melakukan CKG dan juga screening X-ray buat TB di Lapas Nusa Kambangan. Apa hasilnya tadi? Dari 28 yang kita screening, ketemu 3 suspek tuberkulosis. Itu kan sekitar 10% lebih. Pada rata-rata nasional cuma 0,35. Tempat-tempat yang terjadi perkumpulan orang yang tidur bareng-bareng banyak, itu rawan untuk penularan TB, apalagi ruangannya tertutup. Itu sebabnya kita masuk lebih dari 520 lapas di seluruh Indonesia untuk memastikan 274.000 dari warga binaan ini kita lakukan screening TB. Sehingga kalau kita temukan, langsung kita kasih obat, minum obatnya, dan mereka tidak menularkan ke sesamanya. Oleh karena itu teman-teman, kalau ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang batuk terusan selama 2 minggu, langsung ke puskesmas untuk dicek TB. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin pagi. Pertemuan kali ini akan membahas sejumlah proyek bilateral yang sebelumnya telah disepakati dan sejumlah kesepakatan strategis lainnya. Kunjungan kehormatan Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Singapura Lawrence Wong merupakan bagian dari pertemuan tahunan pemimpin kedua negara. Sebelumnya, Presiden Prabowo turut mengunjungi Singapura pada pertengahan tahun lalu.
Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo didampingi penjabat Kabinet Merah Putih seperti Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Politik dan Keamanan Jamari Caniago, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani. Di lain sisi, Perdana Menteri Singapura didampingi Menteri Kabinetnya seperti Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Menko Pelayanan Publik sekaligus Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, Menteri Ketenagakerjaan, sekaligus Menteri Penanggung Jawab Energi, serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Nantinya sejumlah kesepakatan strategis akan dilakukan mengingat proyek bilateral sebelumnya telah dilakukan sejak tahun lalu. Dari Jakarta, Max Montero Nabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional melalui pembangunan kawasan pertanian modern. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional melalui pembangunan kawasan pertanian modern, didukung program cetak sawah, optimalisasi lahan, dan penyediaan infrastruktur dan alat pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, program cetak sawah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dengan kepemilikan lahan berada di tangan petani. Papua Selatan menjadi wilayah pengembangan terbesar dengan hampir 100.000 hektar kawasan produksi pangan. Alhamdulillah, program Bapak Presiden yang diperintahkan kami adalah cetak sawah, itu milik rakyat. Kemudian dengan alat mesin pertanian membuahkan hasil. Tadi Pak Bupati menyampaikan dalam pidatonya dan kami mengecek data, meningkat pendapatannya 300%. Inilah tujuan kita. Yang membuat kami bangga adalah putra asli di sini, Semangga, Merauke, sudah bisa menggunakan drone. Nana menggunakan drone, kemudian menggunakan alat dan membawa traktor sendiri. Kami lihat langsung. Jadi kami terharu dan kami bangga dengan putra-putri terbaik Merauke, Papua Selatan. Semua lahan dicetak adalah milik rakyat, milik masyarakat, putra daerah di Merauke, Papua Selatan ini. Begitu pula daerah Papua lainnya, Papua Barat Daya, Papua Tengah juga meminta cetak sawah. Itu milik rakyat semua. Penerapan mekanisme pertanian di Merauke mampu meningkatkan produktivitas gabah dari sekitar 3 ton menjadi 4 hingga 7 ton per hektar. Dampaknya, pendapatan petani dilaporkan meningkat hingga 300%. Pemerintah juga memastikan hasil panen terserap melalui Bulog, serta memproyeksikan nilai ekonomi kawasan pertanian Papua Selatan dapat meningkat dari sekitar 1,3 triliun menjadi 13 triliun per tahun, seiring kenaikan produktivitas dan intensitas tanam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah terus mendorong percepatan pengembangan kendaraan listrik sebagai langkah menuju transportasi ramah lingkungan. Salah satunya melalui gerakan langkah hijau Grab untuk Indonesia yang mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengapresiasi gerakan langkah hijau Grab untuk Indonesia sebagai bentuk dukungan dunia usaha dalam mendorong transformasi transportasi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan rendah emisi. Dalam peluncuran program di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Menko AHY menegaskan bahwa transisi menuju kendaraan listrik harus diikuti dengan pembangunan ekosistem pendukung yang memadai, termasuk perluasan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di berbagai daerah. AHY mengungkapkan sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar. Karena itu pemerintah terus mendorong kebijakan transisi energi dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta mendukung pengembangan kendaraan listrik dan industri pendukung lainnya. Tentunya menyambut dengan sangat baik atas nama pemerintah Republik Indonesia, khususnya dari jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyambut baik sekaligus mendorong dan mengapresiasi Grab Indonesia yang serius dalam sekian tahun terakhir ini mencoba untuk menghadirkan solusi, menjadi bagian dari solusi. Sekali lagi adalah
bagaimana kita mengembangkan strategi atau kebijakan yang lebih berpihak pada transisi energi baru terbarukan. Oleh karena itu, kita berharap semakin banyak yang melakukan dekarbonisasi termasuk elektrifikasi kendaraan. AHY juga mengapresiasi peningkatan jumlah armada kendaraan listrik Grab yang terus bertumbuh. Tercatat hingga Juni 2026, Grab telah memiliki 28.000 unit. Pemerintah akan terus memberikan dukungan melalui intensif pengembangan rantai pasok baterai dan peningkatan investasi di sektor kendaraan listrik melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Transformasi menuju sistem transportasi nasional yang modern, efisien, dan ramah lingkungan diharapkan dapat berjalan lebih cepat serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan ketahanan energi nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menegaskan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK harus mengutamakan langkah pencegahan agar gelombang PHK dapat diantisipasi sejak dini. Selain melindungi hak pekerja, DPR juga mendorong pemerintah menyiapkan langkah mitigasi dan peningkatan kompetensi bagi pekerja yang terdampak. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menyatakan kehadiran Satgas PHK harus memberikan dampak nyata dalam mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor. Menurut Edi, fokus utama Satgas PHK adalah mengidentifikasi perusahaan yang berisiko mengalami pilot sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih awal. Apabila PHK tidak dapat dihindari, Satgas juga harus memastikan seluruh hak pekerja dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Komisi 9 DPR RI juga mendorong pemerintah menyiapkan program reskilling dan upskilling bagi pekerja terdampak agar mereka memiliki kesempatan kembali memasuki dunia kerja. Selain itu, DPR meminta pemerintah menyusun langkah mitigasi yang konkret agar perlindungan terhadap pekerja dan keberlangsungan dunia usaha dapat berjalan secara beriringan. Satu, memitigasi perusahaan yang punya risiko pilot itu harus diidentifikasi oleh Satgas PHK. Pemetaan mana yang punya risiko sehingga pemerintah bisa melakukan intervensi, mencegah jangan sampai perusahaan itu pilot. Yang kedua, dalam jangka pendek, kalau PHK nggak bisa dihindari, maka Satgas PHK ini harus memastikan hak-hak pekerja itu jangan sampai terabaikan. DPR berharap Satgas PHK tidak hanya menangani dampak setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja, tetapi juga mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah PHK serta menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. DPR RI menilai pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027 menjadi momentum untuk memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain menjaga stabilitas ekonomi, APBN 2027 juga diharapkan mampu untuk mendorong investasi, memperkuat daya beli masyarakat, serta memperluas penciptaan lapangan kerja. Anggota Komisi 11 DPR RI Amin menegaskan, APBN 2027 tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga harus menjadi motor penggerak investasi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam pembahasan RAPBN 2027, DPR mendorong agar belanja negara diarahkan untuk menjadi stimulus bagi pertumbuhan investasi, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk membuka lebih banyak kesempatan kerja, menekan resiko pemutusan hubungan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui fungsi anggaran, DPR RI menegaskan akan terus mengawal agar setiap rupiah dalam APBN digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kita tahu bahwa kontribusi APBN kita hanya 11% itu, yang non-APBN ini, yang 11% itu, belanja pemerintah yang cuma 3.000 sekian triliun itu harus mampu mengerek kontribusi non-APBN. Benar-benar menjadi stimulus, ada investasi-investasi yang non-APBN yang nanti benar-benar tingkat kontribusinya buat kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli masyarakat,
kemudian kelas menengah bukannya menurun tapi naik. Nah ini yang harus pemerintah upayakan gitu, dengan sebaik-baiknya. DPR berharap RAPBN 2027 mampu menjadi instrumen yang tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengawal percepatan pembangunan fasilitas kompres natural gas atau CNG Mother Station di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Proyek strategis nasional ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan lapangan kerja. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menghadiri koordinasi percepatan pembangunan fasilitas CNG Mother Station di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada 3 Juli 2026. Dalam koordinasi tersebut, Dudung menyampaikan masih terdapat sejumlah proses administrasi yang perlu diselesaikan. Meski demikian, seluruh pihak berkomitmen mempercepat penyelesaiannya karena proyek ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Menurut Dudung, proses administrasi dan pekerjaan fisik akan dilaksanakan secara paralel agar target penyelesaian pada tahun ini dapat tercapai. Pembangunan Mother Station CNG diharapkan mampu mendukung ketahanan energi nasional, sekaligus memberikan dampak ekonomi melalui terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Sementara itu, PT PGN menyatakan siap mendukung pengembangan infrastruktur gas domestik dan mengoptimalkan potensi energi di Sumatera Selatan agar dapat memenuhi kebutuhan energi nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Doni Oskaria menggelar pertemuan bersama jajaran Direksi PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI pada 3 Juli 2026. Pertemuan tersebut untuk membahas perkembangan kinerja perusahaan serta berbagai rencana aksi korporasi ke depan. Pada Jumat 3 Juli 2026, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Doni Oskaria menggelar pertemuan bersama jajaran Direksi PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI. Pembahasan difokuskan pada evaluasi dan penguatan strategi aksi korporasi BNI guna meningkatkan kapasitas bisnis, memperluas pembiayaan ke sektor-sektor produktif, serta memperkuat posisi BNI sebagai salah satu pilar utama perbankan nasional. Melalui langkah tersebut, BP BUMN bersama Danantara terus mendorong BUMN perbankan menjadi semakin sehat, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait waspada El Nino. Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif menjaga stabilitas pangan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ruang Redaksi. Pemirsa, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah menyiapkan langkah antisipatif merespons prediksi BMKG mengenai El Nino yang memicu kemarau panjang.
Menanggapi prediksi BMKG mengenai El Nino yang memicu kemarau panjang, Badan Pangan Nasional telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif dari hulu hingga hilir untuk memastikan produksi tetap terjaga. Salah satu bukti nyata kesiapsiagaan tersebut ialah Indonesia mempunyai cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog. Saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, Badan Pangan Nasional bersama pemerintah, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan telah melaksanakan lebih dari 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota. Selain itu, penyaluran beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463.000 ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Tak hanya itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng pun diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras tahun 2025 meningkat 13,29% dibanding tahun sebelumnya. FAO Food Outlook edisi Juni 2026 menuliskan bahwa Indonesia dinobatkan sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan peringkat keempat di dunia. Kita harus tetap waspada menghadapi El Nino, namun dengan cadangan pangan yang kokoh, produksi yang terus meningkat, distribusi yang semakin kuat, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, kita, pemerintah Indonesia, harus optimis bahwa kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dan stabilitas pangan nasional akan tetap terjaga dengan baik. Pemerintah Indonesia tetap optimis dapat menghadapi tantangan iklim saat ini dan berkomitmen terus menjaga stabilitas pangan nasional secara berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, delegasi dari berbagai negara di kawasan Timur Tengah menghadiri rangkaian acara penghormatan terakhir bagi mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei di Teheran. Kehadiran para pejabat tinggi menunjukkan besarnya perhatian dunia terhadap prosesi yang digelar pemerintah Iran tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi Walid Al-Quraiji tiba di Komplek Imam Khomeini Mushola di Teheran untuk mengikuti acara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Sejumlah tokoh dan pejabat tinggi dari kawasan Timur Tengah juga terlihat hadir, termasuk Wakil Presiden Turki Sedat Yilmaz dan Menteri Pertahanan Lebanon Michel Menaza. Turut hadir pula perwakilan dari berbagai organisasi dan kelompok politik di kawasan yang memberikan penghormatan di hadapan peti jenazah Khamenei. Otoritas Iran menyiapkan rangkaian acara selama beberapa hari untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan tamu internasional menyampaikan penghormatan terakhir. Pemerintah Iran juga menyiapkan fasilitas akomodasi di masjid, stadion, taman kota, dan kamp sementara untuk menampung para pelayat yang datang dari berbagai daerah. Prosesi pemakaman akan dilanjutkan dengan iring-iringan terbuka di Teheran sebelum berpindah ke kota Qom. Selanjutnya jenazah akan dimakamkan di Komplek Makam Imam Reza di kota Mashhad. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim pemadam kebakaran dan penyelamat terus melanjutkan pencarian korban gempa bumi di negara bagian La Guaira, Venezuela. Di tengah kondisi reruntuhan yang sulit, petugas kembali menemukan sejumlah jasad di bawah puing-puing bangunan. Rekaman video memperlihatkan petugas menyisir reruntuhan gedung residensias Las Aves di kawasan Playa Grande, Chatia Lamar untuk mengevakuasi para korban. Sebanyak 3 jasad berhasil ditemukan dan dievakuasi menuju kamar jenazah di La Guaira untuk proses identifikasi oleh pihak keluarga. Ahli geologi bernama Osiris de Leon yang ditugaskan pemerintah Republik Dominika untuk membantu penanganan gempa menjelaskan bahwa banyak bangunan mengalami runtuhan bertipe pancake collapse, yaitu saat lantai bawah roboh terlebih dahulu sehingga seluruh lantai di atasnya ambruk dan menumpuk ke bawah. Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan ratusan ton material menimpa korban yang terperangkap, sehingga menyulitkan tim penyelamat menjangkau titik-titik yang diduga masih menyimpan korban. Ia menambahkan peluang menemukan korban dalam keadaan selamat semakin kecil seiring berlalunya waktu, terutama pada bangunan yang mengalami keruntuhan total.
estructuras que cayeron en forma de panqueque. Es cuando el primer nivel o el segundo nivel, por ser flexibles, rompen primero, el resto de los pisos se quedan sin soporte y todo el resto de la estructura cae con todo su peso. Cuando hay cientos de toneladas encima de personas que están atrapadas, se les torna muy difícil a los rescatistas llegar a esas áreas, sobre todo porque en las primeras áreas no hay suficiente equipamiento de soporte y entonces eso limita. Berdasarkan data resmi pemerintah, gempa bumi yang terjadi pada 24 Juni telah menyebabkan 2.954 orang meninggal dunia. Selanjutnya, lebih dari 16.500 orang mengalami luka-luka, serta 6.442 orang berhasil diselamatkan. Bencana ini juga menyebabkan lebih dari 16.000 warga kehilangan tempat tinggal dan memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Meksiko mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Venezuela menyusul gempa besar yang mengguncang negara tersebut pada 24 Juni lalu. 2 kapal angkatan laut diberangkatkan dari pelabuhan Veracruz membawa berbagai kebutuhan mendesak bagi para korban bencana. Kapal Isla Holbox dan Huasteca resmi bertolak dari pelabuhan Veracruz setelah proses pemuatan bantuan kemanusiaan selesai dilakukan. Pengiriman bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Meksiko untuk membantu penanganan dampak gempa besar yang melanda Venezuela. Kapal Isla Holbox membawa sekitar 1.750 meter kubik bantuan berupa air minum kemasan, obat-obatan, peralatan medis, serta perlengkapan kebersihan pribadi. Kapal ini juga mengangkut 4 unit pemurni air yang masing-masing mampu memproduksi 1.000 liter air minum per jam. Sementara itu kapal Huasteca membawa lebih dari 250 meter kubik air minum dan berbagai bantuan lain yang dikumpulkan melalui posko donasi pemerintah di kota Meksiko. Sekitar 100 personel angkatan laut dilibatkan dalam operasi ini, mulai dari proses pemuatan, pengiriman hingga penyaluran bantuan setelah tiba di lokasi. Kedua kapal diperkirakan tiba di Venezuela dalam waktu 6 hari ke depan. Sebelumnya pemerintah Meksiko juga telah mengirim 8 generator listrik untuk membantu pemulihan wilayah terdampak gempa. Berdasarkan data resmi terbaru, gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo yang mengguncang Venezuela menyebabkan hampir 3.000 orang meninggal dunia dan lebih dari 16.000 orang mengalami luka-luka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa di ibu kota Albania, Tirana, untuk menolak rencana pembangunan resor mewah di Pulau Sazan. Para pengunjuk rasa menilai proyek tersebut berisiko merusak kawasan pesisir yang dilindungi dan menuntut pemerintah lebih transparan. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Ribuan pengunjuk rasa berjalan melintasi pusat kota Tirana sambil membawa replika burung flamingo, mengibarkan bendera Albania, menabuh genderang dan menyuarakan penolakan terhadap proyek resort mewah di Pulau Sazan. Aksi dimulai dari alun-alun Skanderberg sebelum massa bergerak menuju kantor Perdana Menteri. Sejumlah peserta juga membawa plakat satir yang mengkritik kebijakan pemerintah. Ne jemi këtu për t'i thënë se asnjë lloj arrestimi, asnjë lloj infiltrimi nuk na përçan. Ne do të jemi të bashkuar, ne do të vazhdojmë të jemi këtu çdo ditë më shumë, ne nuk do të dorëzohemi. Dhe sot mendoj se kryefjala është liron i gjunat. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan sipil bertajuk Flamingo Revolution yang menolak rencana pembangunan resort mewah yang dikaitkan dengan investor Jared Kushner. Para aktivis menuduh pemerintah menyerahkan kawasan publik yang dilindungi kepada investor swasta tanpa proses yang cukup terbuka. Mereka juga menilai pembangunan tersebut berpotensi mengancam kelestarian salah satu kawasan pesisir paling sensitif di Albania. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan kebakaran besar yang melanda pinggiran kota Thessaloniki, Yunani. Kebakaran memaksa evakuasi warga, merusak kawasan industri dan menyelimuti wilayah sekitarnya dengan asap tebal.
Kebakaran yang terjadi sejak Sabtu petang menjalar dengan cepat ke kawasan industri di Orio Castro, barat laut Thessaloniki. Rekaman drone memperlihatkan asap hitam membumbung tinggi sementara helikopter terus menjatuhkan air untuk memadamkan titik-titik api. Sejumlah pabrik dan bangunan dilaporkan mengalami kerusakan termasuk sebuah fasilitas daur ulang yang hangus terbakar. Otoritas setempat juga mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga di Filotei, Antopoli, Galini, serta sebuah pantai perawatan demi menghindari risiko yang lebih besar. Ο κόσμος περιμένει βοήθεια από τον Δήμο, δεν έχει νερό, τα σπίτια δεν έχει φως, φτιάχνουν ρεύμα, όλα πάνε καλά για την ώρα. Ευχαριστώ για όλους ποιος μας βοηθάει, ποιος μας προσέχει. Warga mengaku terpaksa meninggalkan rumah mereka saat api mendekat. Sebagian besar dari mereka belum dapat kembali karena titik api masih menyala dan asap tebal masih menyelimuti kawasan. Hingga Minggu, lebih dari 100 petugas pemadam kebakaran, unit khusus, serta helikopter pemadam terus dikerahkan untuk mencegah api meluas. Meski belum ada laporan korban jiwa, penyebab kebakaran masih dalam penyelidiki pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemandangan langka tersaji di Danau Pars, wilayah Lori, Armenia. Ribuan bunga teratai putih langka mekar serentak mengubah permukaan danau menjadi hamparan bunga yang memukau. Fenomena alam ini hanya berlangsung beberapa pekan setiap tahunnya. Permukaan Danau Pars berubah menjadi hamparan bunga teratai putih yang mekar serentak. Kelopaknya yang berwarna putih dan bagian tengah kuning keemasan menciptakan pemandangan yang memukau di tengah perbukitan hijau wilayah Lori, Armenia. Teratai putih ini merupakan salah satu tanaman langka yang hanya tumbuh di wilayah Lori. Spesies tersebut telah masuk ke dalam daftar merah Armenia dan dilindungi karena populasinya yang terbatas. Fenomena mekarnya bunga ini hanya terjadi pada bulan Juli dan Agustus. Setiap tahun momen singkat ini menarik wisatawan dan pencinta alam untuk menikmati keindahan Danau Pars. Demi menjaga kelestarian teratai putih, kelompok konservasi dan otoritas pariwisata menghimbau pengunjung agar tidak menyentuh atau memetik bunga sehingga keindahan alam ini tetap terjaga bagi generasi mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang mantan perwira Angkatan Darat Amerika Serikat, Stanislav Krapivnik, menuduh pemerintah Ukraina terus menutupi kehilangan kota Konstantinovka di wilayah Donbas. Menurutnya, klaim Kiev yang menyatakan pertempuran masih berlangsung tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Krapivnik menyebut Konstantinovka merupakan bagian dari garis pertahanan yang telah dibangun Ukraina sejak tahun 2014. Menurutnya, kota itu direbut pasukan Rusia melalui pertempuran berkepanjangan dari satu posisi ke posisi lain selama bertahun-tahun. Ia menilai jatuhnya Konstantinovka membuka jalan bagi pasukan Rusia untuk mendekati Druzhkovka, Kramatorsk, dan Slavyansk, serta memperkuat tekanan terhadap sisa garis pertahanan Ukraina di kawasan Donbas. Ukrainians are always lying. They are denying that they lost Konstantinovka. Of course, the Ukrainians were vexing romantically 3 weeks ago that they may have to leave Mirograd, Dmitrov, that they lost 7 months ago. So there's a very big delay of reality catching up to what they're saying. Krapivnik juga menyatakan Ukraina saat ini tidak memiliki personel maupun peralatan militer yang memadai untuk melancarkan serangan balasan berskala besar. Menurutnya, setiap operasi balik yang dilakukan Ukraina terus mengalami penurunan skala dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menguasai sepenuhnya Konstantinovka pada 3 Juli. Presiden Vladimir Putin menyebut penguasaan kota tersebut sebagai langkah penting dalam melemahkan pertahanan Ukraina di garis depan. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa pertempuran di Konstantinovka masih terus berlangsung. Sementara itu, Moskow menuduh Ukraina melancarkan serangan ke wilayah Rusia untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan militernya di kota tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, tabu gendang dari Cina dan Afrika berpadu dalam sebuah pertunjukan budaya di kota Changde, Provinsi Hunan, Cina. Kegiatan ini menjadi ajang pertukaran budaya sekaligus upaya memperkenalkan warisan budaya tak benda dari kedua kawasan. Pertunjukan diawali dengan penampilan para penabuh gendang dari Cina dan Afrika yang membawakan irama tradisional masing-masing di hadapan ratusan pengunjung. Tak hanya menyaksikan pertunjukan, para pengunjung juga dapat mencoba menabuh gendang, mengikuti tarian bersama, serta menyaksikan atraksi tari naga yang menjadi salah satu ikon budaya Tiongkok. 朋友推荐我过来的，就专门过来看一下这场特色的演出。彝族大鼓的话是晚晚到来，非洲鼓的话是激情澎湃，两种不同的这个节奏融合在一起，听起来就非常的一个新奇。 Kegiatan bertajuk China Africa Drum Music Intangible Cultural Heritage Exchange ini berlangsung selama 4 hari di 3 lokasi berbeda di kota Changde. Delegasi budaya dari Burundi turut ambil bagian dengan menampilkan tarian ritual genderang kerajaan yang menjadi salah satu warisan budaya khas negara tersebut. Acara ini merupakan bagian dari program tahunan. Acara ini merupakan bagian dari program Tahun Pertukaran Antar Masyarakat Cina Afrika 2026 yang bertujuan mempererat hubungan budaya dan kerjasama antar masyarakat di kedua kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, nelayan nekat melaut di tengah ancaman erupsi Krakatau. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ruang Redaksi. Pemirsa, erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali memicu rasa kekhawatiran masyarakat pesisir, khususnya para nelayan tradisional di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Meski jantung mereka dihantui kecemasan, para nelayan ini memilih untuk tetap nekat melaut demi bisa memenuhi kebutuhan perut keluarga sehari-hari. Aktivitas para nelayan di kawasan pesisir Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten hingga kini terpantau tetap berlangsung seperti biasa. Sejumlah nelayan sejak pagi hari sudah bersiap membawa perahu mereka untuk menjaring ikan menuju perairan lepas Selat Sunda. Padahal Gunung Anak Krakatau saat ini masih terus menunjukkan aktivitas erupsi vulkanik nyata. Sebelumnya pada Jumat 3 Juli 2026 lalu, Badan Geologi sudah menaikkan tingkat aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau menjadi level 3 atau siaga. Hal tersebut menyusul adanya peningkatan gempa tremor, serta erupsi yang memuntahkan abu coklat setinggi 200 meter ke udara. Dengan sekarang kondisinya Anak Krakatau lagi erupsi. Merasa khawatir nggak, Pak? Ya kalau namanya dampak kekhawatiran pasti ada. Di sisi lain juga kita kan sebagai nelayan yang tiap hari kita kan berjuangnya dengan anak istri kita di rumah, Pak. Betul ya.
kita kalau mikirin buat kekhawatiran anak sertung atau anak Krakatau, mau makan apa keluarga kita. Kita sebagai warga pesisir pantai sini udah terbiasa. Ya cukup mengkhawatirkan sih Pak, cukup mengkhawatirkan. Namanya erupsi, pasti kita jadi takut juga kan, takut gimana gitu. Itu dianggap hal yang biasa. Kondisi ini tentu membuat nelayan khawatir. Namun karena hasil tangkapan ikan menjadi satu-satunya sumber utama penghasilan, mereka memilih berpasrah pada alam. Guna menjaga keselamatan, para nelayan memastikan untuk tidak mendekati zona berbahaya kawasan Gunung Anak Krakatau, serta selalu memantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Para nelayan mengaku sebenarnya mereka sudah terbiasa dengan kondisi fluktuasi Gunung Anak Krakatau yang kerap erupsi. Mereka hanya bisa berharap kondisi segera membaik agar dapat mencari nafkah dengan tenang, tanpa dihantui rasa takut. Erupsi meluap-meluap, lagi masih erupsi lagi, bahkan nambah besar. Merasa khawatir nggak sih Mas sebagai nelayan? Khawatir, cuman gimana lagi masih cari buat ini aja nasi, buat makan nasi. Oh gitu ya? Jadi diberanin aja lah daripada kita ya kena gelombang ataupun apa. Pengennya itu erupsi itu cepat membaik lah, biar kita melautnya nggak was-was. Gitu. Tapi kita luas cari ikannya di tempat di sekitar Anak Krakatau. Meski aktivitas melaut tetap berjalan normal, pihak Syah Bandar dan Kapetri lokal kian memperketat pengawasan jalur keluar masuk perahu. Nelayan dihimbau untuk selalu membawa alat keselamatan berupa pelampung, guna mengantisipasi adanya gejala alam susulan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pembangunan jembatan Armco di Desa Madang, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan kini telah rampung dan resmi dimanfaatkan oleh masyarakat. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat memperlancar akses transportasi serta mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan warga. Jembatan Armco yang dibangun di Desa Madang, Dusun 5, Kecamatan Sumberharta, Kabupaten Musirawas kini resmi dapat digunakan oleh masyarakat. Pembangunan jembatan sepanjang 5 meter tersebut dilaksanakan oleh personel Kodim 0406 Lubuk Linggau sebagai wujud bakti TNI dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan jembatan Armco kini menjadi akses penting bagi warga untuk menunjang mobilitas sehari-hari, termasuk akses anak-anak menuju sekolah dan distribusi hasil pertanian. Dengan konstruksi yang kokoh dan pemasangan yang cepat, jembatan Armco dinilai menjadi solusi efektif dalam meningkatkan konektivitas wilayah dan mempermudah aktivitas masyarakat. Pembangunan jembatan Armco juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, guna mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Masyarakat setempat menyambut baik atas rampungnya pembangunan jembatan Armco tersebut dan menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat yang telah membantu membangun akses jalan dan jembatan bagi warga. Warga berharap kehadiran jembatan ini dapat mempermudah aktivitas sehari-hari, sekaligus meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Kami warga Desa Madang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto yang telah membangun jembatan Armco di Desa Madang melalui kerjasama Kodim 0406 Lubuk Linggau dan warga Desa Madang. Semoga dengan adanya jembatan ini dapat memperlancar akses transportasi warga masyarakat, anak sekolah dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di lingkungan desa serta meningkatkan perekonomian warga sekitarnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah kapal motor penumpang Makmur Jaya terombang-ambing hingga kandas di kawasan Pulau Pari, Kepulauan Seribu pada Minggu siang. Kapal diduga mati mesin hingga 150 penumpang terpaksa dievakuasi. Inilah gambar yang memperlihatkan kapal motor Makmur Jaya kandas di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu pada Minggu siang. Proses evakuasi penumpang yang berjumlah 150 orang berlangsung dramatis. Penumpang dievakuasi di tengah gelombang tinggi dan berjalan menuju daratan Pulau Pari terdekat. Sebelumnya kapal tradisional ini berangkat dari Pelabuhan Kali Adem Penjaringan, Jakarta Utara menuju Pulau Pramuka.
Saat berada di barat Pulau Pari, kapal mati mesin karena bahan bakar yang diduga tercampur air. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian berusaha mengevakuasi penumpang. Seluruh penumpang pun dinyatakan selamat, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti laporan dari salah satu penumpang KM Makmur Jaya yang bertolak dari Pelabuhan Kaliadem menuju Pulau Pramuka yang mengalami mati mesin, meminta untuk dievakuasi. Alhamdulillah seluruh penumpang dan kru kapal berhasil dievakuasi di Pulau Pari. Selanjutnya seluruh penumpang seluruh penumpang diantar ke pulau tujuan masing-masing menggunakan kapal BPBD, kapal Isub, dan kapal Polair dari Polres Kepulauan Seribu. Setelah diperiksa kesehatannya, seluruh penumpang melanjutkan perjalanan ke tujuan masing-masing dengan dibawa menggunakan kapal BPBD, Dishub, dan Polres Kepulauan Seribu. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pembangunan jembatan perintis Garuda di Desa Karanganom, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur resmi rampung dan siap dimanfaatkan masyarakat. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu melancarkan akses transportasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi warga di kawasan pedesaan. Jembatan perintis Garuda yang membentang di atas Kali Asem Dusun Kerajaan Desa Karanganom, Kecamatan Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang, kini telah rampung dibangun. Pembangunan jembatan ini menjadi bagian dari program percepatan pembangunan infrastruktur yang digagas sebagai implementasi inisiasi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat konektivitas antar wilayah. Proses pembangunan dilaksanakan secara gotong royong oleh personel Koramil 082117 Pasru Jambe bersama masyarakat Desa Karanganom. Personel TNI dan warga bergotong royong dalam menyelesaikan penyetelan seling pagar, pengecatan, serta penyempurnaan konstruksi jembatan agar aman dan nyaman digunakan. Keberadaan jembatan perintis Garuda diharapkan dapat memperlancar akses masyarakat, termasuk distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Warga setempat menyambut baik rampungnya pembangunan jembatan tersebut karena selama ini masyarakat kesulitan melintasi Kali Asem, terutama saat musim hujan. Pembangunan jembatan perintis Garuda menjadi wujud sinergi pemerintah, TNI, dan masyarakat dalam mendukung pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. 2 helikopter waterbombing serta petugas BPBD pemadam kebakaran terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin pagi. Hingga sepekan ini, kepulan asap masih muncul di beberapa gunungan sampah. Hampir sepekan kepulan asap masih nampak terlihat di beberapa titik gunungan sampah di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin pagi. Diduga titik api masih ada di area bawah gunungan sampah yang hingga saat ini terus dioptimalkan petugas gabungan BPBD pemadam kebakaran serta 2 unit helikopter waterbombing. Salah satu pemulung Sukma Jaya mengatakan bahwa masih ada sedikit kepulan asap di beberapa titik yang belum bisa dipadamkan. Ia menyebut saat ini kebakaran tidak terlalu parah dibandingkan dengan hari pertama hingga hari ketiga. Biasanya memulung tiap hari? Tiap hari. Tadi kondisinya lihat gimana Pak? Ini udah seminggu Pak. Masih ada asap atau api nggak Pak? Kalau asap kayaknya masih ada sih. Masih ada? Iya, kalau api udah mati. Kalau asap masih ada. Tapi semalam api masih ada nggak? Kalau malam? Nggak ada. Dari kemarin sudah nggak ada api, hanya asap. Berkurang Pak? Iya, makin berkurang. Pak, ini Bapak kan masih mulung nih Pak. Hah? Berbahaya nggak sih Pak? Waktu sekarang mah sekarang ini sudah enakan. Waktu kemarin ke kampung asap. Ke kampung? Iya. Termasuk ke rumah Bapak? Kalau masuk singgah lah. Termasuk ke iya, termasuk depan rumah itu semua. Daerah ini nih, Sukadiri. Sementara itu upaya koordinasi lintas sektor terus dilakukan guna memaksimalkan proses pemadaman api di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Mujib Latumairisa, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, operasi pencarian 2 remaja yang hanyut di aliran Sungai Wai Sekampung di Pekon, Yogyakarta, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, berakhir. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, tim SAR gabungan berhasil menemukan kedua korban dalam kondisi meninggal dunia.
Operasi pencarian dua remaja yang hilang setelah terseret arus sungai Uwai sekampung di Pekoncok, Jakarta, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung berakhir duka. Tim SAR gabungan menemukan keduanya dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026 setelah melakukan pencarian selama 2 hari. Kedua korban masing-masing bernama Agam Dino Putra berusia 16 tahun, pelajar SMP asal Pekon, Tegal Sari, dan M. Faris Alfitra berusia 16 tahun, pelajar SMK asal Pekon, Tulung Agung. Keduanya ditemukan tidak jauh dari lokasi awal mereka dilaporkan hanyut saat berusaha menyelamatkan temannya. Korban pertama ditemukan sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, sementara korban kedua ditemukan sekitar pukul 15.05 waktu Indonesia Barat. Setelah dievakuasi, kedua jenazah langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing. Jenazah Faris dibawa ke rumah duka di Pekon, Tulung Agung, sedangkan Agam dipulangkan ke Pekon, Tegal Sari untuk dimakamkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, penyelamatan 3 pemancing yang terjebak akibat meningkatnya debit air di kawasan Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang pada Senin 6 Juli 2026 dini hari. Ketiga korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat setelah tim SAR melakukan operasi penyelamatan di tengah cuaca hujan yang menyebabkan aliran sungai meningkat drastis. 3 pemancing yang sempat terjebak di dekat air terjun Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dalam kondisi selamat pada Senin 6 Juli 2026 dini hari. Ketiga korban masing-masing bernama Afif berusia 24 tahun, warga Muaro Kasang, Teguh berusia 24, warga Mega Permai, dan Hafiz berusia 21 tahun, warga Padang. Informasi tersebut menyebutkan 3 orang pemancing terjebak akibat debit air Sungai Bangek yang meningkat setelah hujan deras mengguyur kawasan Koto Tangah sejak sore hingga malam hari. Berdasarkan laporan, ketiga korban berangkat memancing pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saat hendak kembali, mereka tidak dapat menyeberang karena arus sungai menjadi deras sehingga menghubungi keluarga untuk meminta bantuan. Hingga akhirnya pada pukul 2:10 waktu Indonesia Barat, ketiga korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Selanjutnya proses evakuasi dilakukan dan seluruh korban berhasil dievakuasi pada pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI M. Tony Haryono meresmikan Rumah Sakit Angkatan Udara Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh di Pancoran, Jakarta Selatan. Keberadaan rumah sakit tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem kesehatan guna mendukung kesiapan operasi TNI Angkatan Udara. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono meresmikan Rumah Sakit TNI Angkatan Udara Profesor Dr. Abdurrahman Saleh di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Peresmian rumah sakit tersebut menjadi bagian dari upaya TNI Angkatan Udara dalam memperkuat sistem kesehatan guna menunjang kesiapan operasi dan pelayanan kepada personel. Dalam sambutannya, Kasau menyampaikan sistem kesehatan yang kuat dan andal menjadi salah satu pondasi penting dalam menjaga kesiapan operasi TNI Angkatan Udara secara berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut, Kasau turut melantik Kolonel Kes Dr. Iwayan Sumandiasa sebagai Kepala RSAU Profesor Dr. Abdurrahman Saleh. Kasau juga berharap RSAU Profesor Dr. Abdurrahman Saleh dapat menjadi pusat unggulan penanganan penyakit infeksi, serta mendorong pengembangan riset dan inovasi kesehatan di lingkungan TNI Angkatan Udara. Resmian rumah sakit hari ini bukan sekedar menghadirkan fasilitas yang baru, tetapi menandai tanggung jawab berkelanjutan untuk menghadirkan manfaat yang nyata. Saya berharap rumah sakit ini dapat berkembang menjadi Center of Excellence dalam penanganan penyakit infeksi di lingkungan TNI Angkatan Udara, sekaligus menjadi pusat pengembangan kompetensi, penelitian, dan inovasi kesehatan. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah apartemen yang diduga menjadi laboratorium gelap untuk praktik produksi narkotika jenis etomidet atau obat bius dalam bentuk cartridge vape.
Inilah detik-detik tim unit 4 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan 2 orang berinisial RW, seorang pria dan ST, seorang wanita, di sebuah apartemen di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Dalam penangkapan 2 pelaku ini, petugas mengamankan sejumlah cartridge vape yang diduga mengandung etomitate dan memberikan informasi adanya pelaku lain selain mereka. Setelah dilakukan pengembangan, petugas berhasil mengamankan tersangka lainnya, yakni seorang pria berinisial WS di sekitar lokasi apartemen dengan barang bukti 195 cartridge vape yang mengandung etomitate siap edar. Menurut AKBP Triyatno Pamungkas, Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, ketiga pelaku tersebut akhirnya menunjukkan sebuah apartemen yang dijadikan laboratorium praktik produksi narkotika jenis etomitate dalam bentuk cartridge vape di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui unit 4 Subdit 2 berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba jenis etomitate. Pengungkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberikan informasi kepada kami, yaitu di daerah wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap di sebuah apartemen di wilayah Pademangan, Jakarta Utara, dan di dalam apartemen tersebut ditemukan di salah satu unit apartemen tersebut tersangka 2 orang laki-laki berinisial RW dan WS, kemudian 1 orang perempuan berinisial ST. Dari ketiga tersangka tersebut, petugas mengamankan 194 cartridge etomitate yang merupakan hasil dari seseorang yang merupakan warga negara asing untuk dilakukan penjualan. Selanjutnya, dari hasil pengembangan oleh petugas melakukan pengungkapan kembali clandestine lab dari sebuah unit apartemen di wilayah BSD Jakarta Tangerang Selatan, dan dari unit tersebut ditemukan berbagai jenis cairan yang merupakan cairan pendukung etomitate dan juga tentunya serbuk etomitate. Dalam lokasi penggerebekan di sebuah apartemen tersebut, petugas menyita barang bukti berupa bahan baku etomitate, ribuan cartridge kosong siap isi, ribuan kemasan berbagai merek, cairan pelarut, gelas ukur, timbangan digital, kompor kimia listrik, alat penyegel, berbagai perlengkapan lain yang diduga digunakan dalam proses produksi cartridge vape mengandung narkotika jenis etomitate. Selanjutnya, ketiga tersangka dan seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Hovifa menggelar pasar murah ke-81 di Pasuruan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ruang Redaksi. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa terus memperkuat langkah konkret menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus melindungi daya beli masyarakat melalui penyelenggaraan pasar murah.
Kali ini Pasar Murah ke-81 tahun 2026 digelar di Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menggelar pasar murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Kegiatan yang menjadi pasar murah ke-81 sepanjang 2026 itu digelar di Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan pada Minggu 5 Juli 2026. Program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengendalikan inflasi melalui intervensi langsung di tengah masyarakat. Berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga di bawah harga pasar agar lebih mudah dijangkau warga. Khofifah menegaskan pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan dengan memantau pergerakan harga di pasar, tetapi juga harus diikuti langkah nyata berupa penyediaan bahan pangan murah bagi masyarakat. Menurutnya, ketika harga kebutuhan pokok tetap stabil dan masyarakat dapat membeli pangan dengan harga wajar, daya beli akan tetap terjaga sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko meluruskan perihal unggahan ucapan selamat ulang tahun untuk ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim di media sosial Instagramnya. Dasko menegaskan bahwa unggahan tersebut murni berupa ucapan ulang tahun untuk Nadiem tanpa ada tujuan yang lain. Memberikan ucapan selamat ulang tahun di akun saya. Nah, seperti dilihat nanti mulai kemarin, kemudian hari ini, ya dan seterusnya. Wakil Ketua DPR, Dasko mengucapkan selamat ulang tahun kepada ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui sosial media Instagram miliknya. Unggahan tersebut ramai dikaitkan sebagai sinyal pemberian amnesti atau abolisi kepada Nadiem Makarim. Dasko pun menegaskan bahwa unggahan itu murni berupa ucapan selamat ulang tahun kepada Nadiem. Dirinya mengatakan unggahan ucapan selamat ulang tahun tidak ada berkaitan dengan pemberian amnesti maupun abolisi. Selain itu, akun media sosialnya terbiasa mengunggah ucapan selamat ulang tahun kepada para tokoh. Jadi admin saya yang baru, itu dia itu kemudian membiasakan sekarang ini untuk mengucapkan setiap tokoh yang ulang tahun, memberikan ucapan selamat ulang tahun di akun saya. Nah, seperti dilihat nanti mulai kemarin, kemudian hari ini, ya dan seterusnya, begitu. Jadi kemarin ada banyak yang tanya ke saya, maksudnya apa? Ya selamat ulang tahun, ya begitu. Ya itu kan banyak pertanyaan, saya juga bingung jawabnya ya, karena sebenarnya kan nggak ada maksud begitu. Dari Jakarta, Farizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah mempercepat pengembangan program sekolah rakyat di DKI Jakarta. Kementerian Sosial bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tambahan sekolah rintisan yang ditargetkan mampu menampung sedikitnya 1.000 siswa dari keluarga kurang mampu. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi kepada Gubernur DKI Jakarta atas dukungan penuh terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat yang merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo. Untuk memenuhi target tambahan 1.000 siswa, pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 10 lokasi, 8 diantaranya kini memasuki tahap renovasi, termasuk gedung di kawasan Pejompongan, Merunda, dan Curug. Seluruh bangunan tersebut akan digunakan sebagai sekolah rintisan sambil menunggu pembangunan gedung permanen. Menanggapi pertanyaan mengenai alasan penambahan kuota di Jakarta, Menteri Sosial menjelaskan peningkatan kapasitas sebenarnya dilakukan secara nasional. Namun Jakarta membutuhkan percepatan karena hingga kini baru memiliki 1 gedung permanen yang masih dalam proses pembangunan. Selama ini kita sudah berkolaborasi untuk supaya penyelenggaraan sekolah rakyat bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik sebagai bagian dari program strategis Bapak Presiden Prabowo. Yang kedua, saya tentu juga menyambut baik karena Pak Gubernur ingin menyambut harapan Pak Presiden agar khusus DKI Jakarta ada tambahan sekolah rintisan yang bisa menampung tidak kurang dari 1.000 siswa sekolah rakyat untuk di DKI Jakarta. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh program tersebut.
Selain menyiapkan lokasi sementara, Pemprov DKI juga akan mencari lahan yang memungkinkan untuk pembangunan sekolah rakyat berkonsep asrama atau boarding school. Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya untuk sekolah rakyat yang ada di Jakarta ini. Seperti kita ketahui, harapannya sekarang ini sebenarnya di tahun pertama ada kurang lebih 470 siswa dan ada 408 yang memenuhi kriteria. Di tempat ini ada 190 yang menerima KJP. Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa. Pemerintah menilai tingginya kepadatan penduduk, jumlah anak putus sekolah, serta kesenjangan sosial di ibu kota menjadi alasan kuat untuk memperluas jangkauan program ini. Diharapkan sekolah rakyat menjadi pintu bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak dan masa depan yang lebih baik. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah terus mematangkan persiapan pembukaan sekolah rakyat pada tahun ajaran baru. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan lebih dari 700 anak jalanan di Jakarta telah dijangkau dan akan diverifikasi untuk menjadi peserta didik sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan hingga saat ini Kementerian Sosial telah menjangkau lebih dari 700 anak jalanan di Jakarta. Data tersebut masih dalam tahap verifikasi dan validasi dengan mendatangi rumah masing-masing anak serta berkoordinasi dengan RT RW dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Gus Ipul, langkah ini dilakukan untuk memastikan data calon peserta didik akurat sebelum mereka diterima di sekolah rakyat. Koordinasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus dilakukan sesuai arahan gubernur. Saifullah menambahkan hingga kini belum ada penolakan dari anak maupun keluarga yang dijangkau. Secara umum, mereka menyambut baik program sekolah rakyat dan siap mengikuti tahapan selanjutnya. Menteri Sosial juga menyebut sekolah rakyat akan menampung peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun ketersediaan kuota untuk tingkat SD masih menjadi tantangan, sementara kuota SMP dan SMA disebut sudah mencukupi. Sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih, nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi. Didatengin ke rumahnya, kemudian nanti ke RT RW, nanti akan dengan pemerintah DKI. Jadi kita sudah koordinasi karena Pak Gubernur meminta kita bisa konsolidasi bersama tentang data-data itu. Jadi kita sudah ada penjangkauan ya, lebih dari 700 yang kita temukan di jalan. Sejauh ini ada penolakan nggak Gus dari mereka? Enggak, alhamdulillah sih belum ada penolakan dan secara umum mereka mau menerima ya, dan tentu nanti akan kita ajak ketemu lagi secara bersama-sama. Sebagian kan sudah ketemu waktu di Jombongan itu di Gedung Lan, kemudian di Cibinong. Sebagian lagi mungkin masih belum karena kita masih nunggu gedungnya selesai. Ya. Itu untuk tingkat SD atau SMP? SD, SMP, SMA. Ya. Tapi ya memang yang agak sedikit alokasinya belum terpenuhi itu baru SD. Kalau yang SMP, SMA sudah mencukupi. Pemerintah menargetkan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dapat dimulai pertengahan Juli. Meski demikian, pemerintah masih melakukan konsolidasi karena sejumlah gedung sekolah rakyat masih dalam tahap penyelesaian pembangunan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengawal langsung program cetak sawah dan optimalisasi lahan seluas 137.000 hektar di tanah Papua. Program ini ditujukan untuk mempercepat swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memimpin percepatan program cetak sawah dan optimalisasi lahan seluas 137.000 hektar di tanah Papua untuk memperkuat swasembada pangan nasional. Kegiatan tersebut turut diiringi aksi tanam padi bersama petani menggunakan teknologi pertanian modern.
seperti drone di Merauke, Papua Selatan. Amran menegaskan seluruh program yang berjalan di Papua Selatan diperuntukkan bagi masyarakat, khususnya putra daerah dengan dampak nyata berupa peningkatan pendapatan petani hingga 300%. Ia juga memastikan pemerintah terus mendukung kebutuhan petani, termasuk penambahan pasokan energi dan penyediaan sarana produksi pertanian. Semua lahan dicetak adalah milik rakyat, milik masyarakat putra daerah di Merauke, Papua Selatan ini. Begitu pula daerah Papua lainnya, Papua Barat Daya, Papua Tengah juga meminta cetak sawah. Itu milik rakyat semua. Ini tadi ada yang minta buat cetak sawah lagi ya Pak? Iya, tadi minta cetak sawah 2000 hektar ya Pak Cek. Ada minta di Kampung Urung, bahkan minta tambah. Jadi tolong saudaraku, sahabatku, jangan diatasnamakan masyarakat di sini bahwa tidak setuju dengan kedatangan kegiatan cetak sawah, karena ternyata begitu kami hadir itu membuahkan hasil pendapatannya naik 300% dan malah bahkan meminta lagi cetak sawah. Insya Allah tahun ini kami bantu sebagian Pace ya, tetap nanti dilanjutkan tahun depan. Kami langsung sudah telepon tadi, justru kekurangan solar, minta tambah solar. Dan kami bahagia karena kekurangan solar. Artinya kerja keras kan? Nah kami telepon langsung Pertamina, mereka sudah setuju untuk menambah kuotanya. Jadi tidak ada masalah. Koordinasi kami dengan Menteri SDM Pak Balil di Rut Pertamina sangat baik. Hingga 2026, pengembangan kawasan pangan di Papua telah mencapai 83.030 hektar cetak sawah dan 54.399 hektar optimalisasi lahan dengan Merauke menjadi pusat terbesar. Program ini turut meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas padi, serta mendorong Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menyebut Merauke menjadi pusat utama pengembangan pangan di tanah Papua dan menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Jadi lebih dari 50% cetak sawah yang dilakukan di seluruh tanah Papua itu ada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Itu untuk cetak sawah, sedangkan untuk optimalisasi lahan atau OPLA yang dilakukan sejak tahun 2024, 2025 dan 2026 di seluruh tanah Papua itu jumlahnya 54.000 hektar. Dan ternyata dari 54.000 hektar tersebut 53.000 hektarnya ada di Kabupaten Merauke di Provinsi Papua Selatan. Jadi hampir 99% program optimalisasi lahan atau OPLA di tanah Papua itu berada di Kabupaten Merauke. Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak Menteri yang telah memberikan perhatian yang besar kepada kami. Mudah-mudahan dengan perhatian pemerintah dan negara kepada Provinsi Papua Selatan secara khusus di Kabupaten Merauke akan memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, terutama bagi produksi pangan, baik untuk kebutuhan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, bahkan kita bisa menjadi pengekspor beras. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, petani muda di Papua Selatan mulai memanfaatkan drone dan alat pertanian modern dalam kegiatan budidaya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut penerapan teknologi tersebut membuat pertanian Papua sejajar dengan negara maju. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau kawasan cetak sawah rakyat di Kampung Waninggap Kai, Merauke, Papua Selatan dan menyaksikan langsung petani muda mengoperasikan drone serta alat mesin pertanian modern. Menurutnya, penguasaan teknologi tersebut menunjukkan pertanian Papua telah sejajar dengan negara maju. Amran mengatakan mekanisme pertanian menjadi kunci peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Penggunaan drone, rice transplanter, dan combine harvester mampu meningkatkan indeks pertanaman hingga 2 kali tanam per tahun, dengan produktivitas gabah mencapai 4 hingga 7 ton per hektar. Kami bangga begitu datang melihat operator adalah putra daerah Kurik, Semangga. Jadi kami bangga, Pak Gubernur, inilah tujuan kita, transfer teknologi ke putra-putri terbaik daerah sini.
Kemudian tadi yang menggunakan drone Pak Seli. Ada Pak kepanjangannya tadi, Pak Seli. Selpius Gepse. Tadi aku dibisiki Pak Menteri, aku sudah beli mobil karena sudah kerja di sektor pertanian dan menggunakan teknologi. Tadi menggunakan drone. Artinya apa? Teknologi yang digunakan Merauke, Papua Selatan itu sejajar dengan Jepang yang digunakan di Amerika, digunakan negara-negara lain karena kami baru berkunjung dari sana. Jadi kemajuannya teknologinya sama. Menggunakan traktor, menggunakan drone menanam, menggunakan rice transplanter, menggunakan combine tadi, itu luar biasa. Pemerintah juga terus memperluas pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan. Program ini ditargetkan meningkatkan produksi pangan nasional, sekaligus mencetak generasi petani modern berbasis teknologi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan menegaskan ancaman mikroplastik terhadap kesehatan kini tengah menjadi isu global. Meski belum terdapat standar internasional mengenai batas aman kandungan mikroplastik, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut pihaknya telah mendapat tugas untuk menyusun parameter yang diharapkan dapat menjadi rujukan dunia. Kemudian kita juga dari WHO, kemudian standar global belum ada bahwa berapa kandungan mikroplastik atau nanoplastik yang diizinkan, itu belum ada. Berdasarkan hasil penelitian yang dipublikasikan dari berbagai jurnal ilmiah internasional, mikroplastik dan nanoplastik kini dianggap sebagai ancaman baru bagi kesehatan manusia. Partikel plastik berukuran sangat kecil ini ditemukan di berbagai media lingkungan, termasuk dalam air hujan, yang dimana kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui air minum maupun rantai makanan. Hingga saat ini belum terdapat standar internasional yang menetapkan batas maksimal kandungan mikroplastik maupun nanoplastik dalam pangan dan air minum. Oleh karena itu, melalui dukungan DPR, BPOM mendapatkan mandat untuk menyusun parameter atau skala batas aman kandungan mikroplastik yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi pada penyusunan standar global. Baik yaitu kodeks kita punya organisasi dari FAO ya. Kemudian kita juga dari WHO, kemudian standar global belum ada bahwa berapa kandungan mikroplastik atau nanoplastik yang diizinkan, itu belum ada. Nah, oleh karena itu lewat kemarin di Komisi 7, waktu kami hearing dengan Parlemen, kami dikasih tugas atas nama rakyat, tentunya mereka meminta bahwa Badan POM akan bekerja untuk memberikan skala tersebut. Mudah-mudahan dari skala yang dikeluarkan oleh Badan POM nanti bisa menjadi masukan secara global. Oke, dan itu kan perlu disepakati nanti. Jadi sekarang kita on progress untuk memberikan scale yang berapa yang cukup aman. Di sisi lain, Kepala BPOM menegaskan bahwa penyusunan standar batas aman mikroplastik bukan untuk menimbulkan kepanikan, melainkan sebagai langkah ilmiah dalam melindungi kesehatan masyarakat, serta memperkuat posisi Indonesia dalam penyusunan kebijakan keamanan pangan di tingkat internasional. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelarian 2 buronan kasus dugaan penggelapan dalam jabatan dan penipuan spesialis proyek fiktif akhirnya kandas di tangan Unit 3 Satreskrim Bareskrim Polri. Kedua pelaku yang telah buron sejak Agustus 2025 ini diamankan di 2 lokasi berbeda setelah merugikan pihak perusahaan hingga lebih dari 7 miliar rupiah. Unit 3 Satreskrim Bareskrim Polri berhasil mengakhiri pelarian 2 tersangka kasus dugaan penggelapan dalam jabatan dan penipuan. Kedua tersangka berinisial JAP dan ADM ditangkap setelah buron selama hampir 1 tahun. Kasus ini mencuat setelah pihak korban yakni PT HSC mencium adanya kejanggalan dalam laporan keuangan kedua pelaku terkait agenda pemasaran perusahaan. Modus yang digunakan para pelaku adalah dengan membuat rencana strategis dan proposal event peluncuran produk fiktif.
Dengan dokumen palsu ini, pelaku mengajukan anggaran hingga mencairkan dana besar dari perusahaan. Kecurigaan manajemen bermula saat audit internal menemukan banyak kejanggalan administratif pada laporan pertanggungjawaban. Setelah ditelusuri, event promosi ini ternyata sama sekali tidak pernah diselenggarakan. Akibatnya PT HSC mengalami kerugian nyata mencapai 7,2 miliar rupiah. Jadi betul, namun sedikit saya sampaikan bahwasannya pada saat itu statusnya masih saksi. Jadi berawal dengan adanya permohonan bantuan dari Polres Metro Jakarta Barat dengan menyatakan surat perintah membawa saksi. Kemudian kami bersama-sama dengan Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan, di mana hasil penyelidikan tersebut membuahkan hasil. Kami temukan saudari JAP ada di daerah Cianjur dan saudari ADM berada di daerah Tangerang Kota. Untuk saudari JAP kami temukan pada bulan Mei 2026 dan untuk saudari ADM kita temukan pada bulan Juni 2026. Tersangka JAP berhasil ditangkap di kawasan perumahan Duta Metropolis Residen, Cugenang, Cianjur pada Mei lalu. Meski petugas sempat terkendala minimnya petunjuk, pengembangan penyelidikan kemudian berhasil mengarah kepada tersangka kedua, ADM yang dibekuk di perumahan Dure Village, Kota Tangerang. Kini kedua tersangka beserta barang bukti telah diserahkan ke penyidik Polres Metro Jakarta Barat. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 486 dan atau pasal 488 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dan penipuan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, dikunci ganda sepeda motor yang terparkir di kawasan Klender, Jakarta Timur gagal dicuri. Dua orang pelaku memilih melarikan diri usai merusak kunci kontak dan menyalakan mesin sepeda motor. Aksi percobaan pencurian sepeda motor di gang sempit di Jalan Pertanian Klender, Jakarta Timur, Kamis 2 Juli 2026 subuh terekam jelas kamera CCTV. Seorang pencuri dengan cepat merusak kunci kontak dan menyalakan mesin sepeda motor incarannya. Namun pelaku tidak dapat melanjutkan aksinya karena roda sepeda motor terkunci ganda yang dipasang pemilik. Pelaku memilih meninggalkan lokasi sebelum aksinya diketahui korban dan warga. Pemilik sepeda motor baru mengetahui kendaraannya menjadi sasaran percobaan pencurian setelah diberitahu tetangga yang melihat sepeda motor korban ditemukan masih dalam kondisi mesin menyala dan melintang di tengah gang. Saya kan pagi, kita jam 5 kurang tuh anak saya yang satu berangkat. Tadinya ada gembok tuh ada 2, terus saya buka satu tapi yang satu masih gitu. Saya langsung masuk nyuci, anak saya berangkat. Setelah nyuci ada tetangga saya panggil-panggil, kok parkir di tengah jalan gitu lah. Enggak, saya bilang enggak seperti biasa parkir di tempat parkir, saya bilang gitu. Nah udah gitu, saya lihat, saya lihat langsung, lah ini mah pasti kerjaan maling ini, saya bilang gitu. Nggak mungkin. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ruang Redaksi edisi hari ini. Akhir kata saya Abdi Azwar Shahi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa.